Oke, selamat siang untuk para penonton Henok Otomotif. Selamat bertemu lagi di video berikut ini ya teman-teman. Oke, kali ini saya akan mengatasi atau memperbaiki motor Yamaha Pegasus ZR. Ini motornya. Jadi permasalahan dari motor ini, kalau kita starter kaki, starternya itu slip atau tidak bisa nyangkut. Karena motor ini tinggal menggunakan starter kaki, start tangannya sudah tidak jadi. Jadi starter kakinya waktu kita injak terjadi slip atau intinya starternya tidak bisa nyangkut ya teman-teman. Jadi mesinnya tidak bisa hidup karena susah sekali. Kadang kalau pas dia kena, starternya bisa jadi, mesinnya bisa hidup. Tetapi sebagian besar bagian starternya itu susah sekali ya untuk tersangkut. Kebanyakan starternya slip teman-teman. Jadi saya akan bongkar bagian mesin kanannya dan akan mengecek apa permasalahan yang terjadi pada motor Pegasus ZR ini. Mungkin ini masalah yang sering terjadi pada motor Yamaha Pegasus ZR ya. Kebanyakan terjadi hal-hal seperti ini. Sebelum saya bongkar, saya akan tunjukkan dulu. Saya akan starter kaki dan nanti kalian akan lihat saja starternya sangat ringan ya, tidak bisa, starter kakinya tidak bisa tersangkut dengan bagian mesinnya teman-teman. Saya tunjukkan dulu ya. Oke teman-teman, ini bagian starter kakinya. Saya akan injak dan nanti teman-teman akan lihat bahwa starter kaki ini sangat ringan sekali waktu saya injak. Ini starter kaki ini tidak bisa menyangkut ya di bagian mesin bagian dalam, sehingga motor ini susah sekali untuk hidup teman-teman. Sangat susah ya teman-teman. Saya gunakan tangan saja bisa seperti ini. Jadi sangat susah sekali untuk dihidupkan karena motor ini tinggal menggunakan starter kaki seperti ini dan sangat susah sekali untuk hidup teman-teman. Jadi nanti saya akan bongkar dulu untuk mengecek bagian mesin bagian dalam ya teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk mesin kanannya sudah saya bongkar. Jadi sesuai permasalahannya, jika starter ini kita tekan, ini starter kakinya, kita tekan ke bawah. Jadi starter ini menghubungkan bagian kopling ini, dan kopling ini menghubungkan bagian otomat ini untuk memutar bagian seher. Dan kadang starter ini bisa tersangkut, kadang tidak ya teman-teman. Jadi permasalahannya seperti itu. Jadi kondisi seperti ini saya akan coba starter dan nanti kalian akan lihat di mana penyebab slip itu terjadi teman-teman. Saya dekatkan dulu, kemudian nanti starter ini saya akan injak ya teman-teman. Oke, nanti kalian perhatikan di bagian rumah kopling ini. Nanti dia akan terjadi slip di bagian sini. Ini akan berputar sendiri. Sedangkan untuk bagian di sininya dia akan tetap diam. Nanti kalian perhatikan ya. Oke teman-teman bisa lihat. Jadi kopling ini dia terjadi slip di daerah rumah kopling. Waktu starter ini kita tekan, starter kakinya ini kita tekan ke bawah. Jadi bagian kopling bagian luar ini tutupnya, dia akan berputar sendiri. Sementara bagian kopling ini dia akan diam saja teman-teman. Jadi istilahnya ini seperti slip kopling ya teman-teman.
Seperti itu untuk permasalahan dari Pegasetter ini. Jadi dia terjadi slip di bagian kopling sini teman-teman, sehingga setelah starter ini kita tekan, dia tidak akan tersangkut semuanya ya teman-teman dari bagian kopling sini. Jadi terjadi slip ya. Itu permasalahan seperti ini. Permasalahan seperti ini itu bisa karena kampas kopling atau di bagian fair ini fair matahari. Untuk Pegasetter itu tidak menggunakan fair spiral ya teman-teman seperti motor lain. Jadi dia menggunakan fair matahari seperti ini. Jadi seringkali kalau fair ini atau spiral ini sudah lemah, kampas koplingnya itu sudah tidak bisa mencengkram dengan bagus ya teman-teman. Nanti saya akan cek dulu. Oke teman-teman, jadi setelah saya cek, jadi ternyata ini bagian untuk pendorong bagian as lewat persneling yang akan mendorong bagian kopling untuk membuka. Ini bagian tuas ini sudah tidak mempunyai jarak fray ya, jarak main. Ini sudah sangat kencang. Jadi setelah kopling atau pedal persneling kita angkat, bagian kopling ini masih menggantung teman-teman. Itu yang menyebabkan starter ini tidak bisa koplingnya itu tidak bisa mencengkram dengan bagus, karena bagian tuas pendorong dari as persneling untuk membuka bagian kopling ini tidak menutup sempurna teman-teman. Saya akan bongkar dulu ya. Oke, ini teman-teman bagian rumah koplingnya ini sudah haus. Jadi nanti saya bongkar dulu. Saya akan terangkan bagaimana kinerjanya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini permasalahan dari motor Pegasetter yang kalau kita starter kaki, starternya itu tidak bisa menggigit atau cuma terjadi slip. Itu diakibatkan karena ini rumah kopling. Bisa kalian lihat rumah koplingnya. Jadi rumah kopling ini sudah rusak. Ini apa ya? Kalau di sini tuh bahasanya so tagale. So ada jarak antara bagian atas dan bagian tengah ini. Kalau di sini namanya setagale kok ini. Jadi intinya rumah kopling ini sudah rusak, sehingga ini posisi kopling seperti ini. Jadi untuk Yamaha yang bagian koplingnya itu pendorongnya dari sebelah kiri menuju sebelah kanan, yang makan seperti itu. Jadi efeknya kalau rumah kopling atau kampas kopling itu sudah mulai habis, lama kelamaan kopling itu akan jadi tinggi sendiri untuk bagian setelan koplingnya. Jadi contohnya seperti ini. Ini contohnya. Jadi pada saat posisi normal, bagian pendorong ini dia itu ada spasi sekitaran 1 mili ya teman-teman untuk bagian toleransinya. Tetapi lama kelamaan kalau sudah rusak bagian kampas kopling atau rumah kopling, secara tidak langsung bagian pendorong kopling ini akan menjadi tinggi sendiri, sehingga untuk apa ya, untuk bagian netralnya, bagian untuk jarak yang sebenarnya ideal untuk kopling ini itu tidak ada ya teman-teman. Jadi koplingnya intinya jadi tinggi teman-teman. Jadi setelah kampas kopling, setelah
persneling atau gigi pedal persneling kita lepaskan, kopling ini tetap dalam kondisi menggantung seperti itu ya, kurang lebih koplingnya dalam kondisi menggantung sehingga terjadi slip pada bagian rumah kopling. Itu karena bagian ini, bagian rumah koplingnya sudah kalah, sudah haus, sehingga lama-kelamaan bagian setelan kopling ini akan menjadi tinggi dan kopling itu tidak bisa menutup dengan sempurna karena bagian rumah kopling ini yang sudah rusak, teman-teman. Oke, begitu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk penjelasan saya. Jadi sekali lagi, penyebab dari starter itu slip tidak bisa menyangkut itu karena rumah kopling ini sudah rusak, sudah ada jarak haus, sehingga kopling itu menjadi tinggi, rumah koplingnya menjadi tinggi, setelan koplingnya menjadi tinggi, sehingga mendorong bagian tuas ini, bagian pendorong untuk mendorong membuka kopling ini, untuk bagian frame-nya, bagian untuk toleransi frame-nya ini sudah tidak ada, sehingga kopling itu tidak bisa menutup dengan sempurna. Jadi penyebab dari starter kaki tidak bisa menyangkut karena rumah kopling ini yang sudah rusak, teman-teman. Oke, sekian ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Susah juga saya untuk menjelaskan ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dimengerti untuk penjelasan saya ya, teman-teman. Oke teman-teman semua, ini bagian rumah kopling sudah saya ganti baru. Jadi maksud saya yang bagian untuk pendorong bagian kopling seperti ini. Jadi kondisi normalnya harus seperti ini ya teman-teman. Bagian besi pendorong untuk membuka kopling ini dia harus ada jarak seperti ini. Ini jarak toleransi untuk bagian koplingnya teman-teman. Sementara sebelum saya bongkar tadi, untuk besi ini dia itu sudah tidak punya fray seperti ini, dia sudah keras seperti ini karena bagian rumah kopling ini sudah masuk ke dalam, sehingga bagian fade ini sudah apa ya teman-teman, sudah mengenai bagian besi pendorong kopling ini, sehingga motor ini seperti masih diinjak kopling sedikit teman-teman. Saya putar dulu ya, saya coba starter, nanti teman-teman lihat bagian sini sudah tidak berputar sendiri, ini sudah berputar bersama-sama ya. Oke, jadi untuk bagian starternya atau rumah kopling ini sudah normal kembali. Bagian ini dan bagian kampas koplingnya itu sudah merekat dengan bagus. Jadi permasalahannya ada di bagian rumah kopling ya teman-teman. Permasalahannya ada di bagian rumah kopling yang sudah rusak, sehingga tuas ini sudah tidak punya jarak seperti ini, jarak main seperti ini, sehingga mengakibatkan rumah kopling itu tidak bisa rapat dengan bagus, seperti masih terinjak kopling sedikit. Nah, contohnya seperti ini. Dia akan terjadi slip di bagian sini karena bagian tuts penekan bagian kopling itu sudah tidak punya jarak fray seperti ini ya teman-teman. Jadi permasalahannya ada di bagian rumah kopling seperti ini.
Oke teman-teman, sekiannya untuk video kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan dari teman-teman semua. Akhir kata saya sebelum kalian tutup, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa menjanjikan video-video yang lebih bermanfaat untuk teman-teman. Sekian ya untuk video kali ini, nanti berjumpa di video berikutnya. Salam dari Henok Otomotif dan terima kasih.